Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan sesi rehat subuh kita, dan topik yang kita akan bahas insyaallah di kesempatan ini yaitu Islam harga mati, di mana sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan nasihat terpisah bahwa Allah Azza wa Jalla itu menghisab kita lahir dan batin. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita sapa terlebih dahulu guru kita Ustaz Aminur Baiz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Insyaallah. Udah ngopi Ustaz? Ngopi ya? Ngopi ya? Baik Ustaz. Ini judulnya Islam harga mati Ustaz. Nah, insyaallah. Apa yang menginspirasi Ustaz? Kenapa kok muncul judul ini? Nasihat seperti ini sebenarnya ada dalam Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sampai kamu mati kecuali dalam kondisi muslim. Sehingga sebagai seorang muslim, dia harus mempertahankan status agamanya sampai akhir hayat. Sehingga tidak boleh kemudian dia pindah agama di tengah perjalanan hidupnya. Karena kalau sampai dia pindah agama, maka ancamannya sangat berat. Baik. Berarti kalau kita bilang Islam harga mati, ini nggak boleh ganti-ganti selain Islam itu Ustaz. Betul. Mungkin ini Ustaz ya, kayak sekarang itu kan ada semacam pemikiran bahwa intinya kan agama itu juga tujuannya baik gitu Ustaz ya. Apapun itulah, ada semacam ungkapan bahwa ya si A dengan agama ini, si B dengan agama itu dan yang lain. Intinya juga dia nyembah Allah Ustaz, hanya beda caranya aja. Nah kalau gitu gimana Ustaz? Kalau disebut demikian, kayaknya kita perlu koreksi itu. Karena yang mereka sembah bukan Allah. Memang salah satu di antara yang disembah oleh orang musyrik terkadang Allah. Seperti orang musyrik di zaman Nabi SAW, mereka menyembah berbagai macam Tuhan. Dan salah satu di antara yang mereka sembah adalah Allah. Makanya disebut syirik, karena perbuatan ini menyekutukan Allah dengan selain Allah. Yang didefinisikan oleh para ulama, taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Dan salah satu di antara hal yang khusus boleh untuk Allah adalah beribadah. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu menetapkan kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Sehingga tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Oleh karena itu, orang musyrik ketika di hari kiamat, mereka melakukan penyesalan yang luar biasa. Mereka mengatakan, "Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin, id nusawwikum bi rabbil alamin." Sungguh kami ini berada dalam kesesatan yang nyata. Demi Allah kami berada dalam kesesatan yang nyata. Id nusawwikum bi rabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian, wahai para berhala-berhala, wahai para sesembahan selain Allah, bi rabbil alamin, kami samakan dengan Rabbul alamin. Sehingga pada saat mereka berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir, mereka menyatakan penyimpangannya karena mereka menyembah selain Allah. Di saat yang sama mereka juga menyembah Allah, dan Allah tidak ridho ketika ada hambanya yang menyembah Allah dan sekaligus menyembah selain Allah. Sederhana saja, ketika ada seorang istri yang dia punya lebih dari satu suami, kira-kira suaminya ridho nggak? Nggak bakalan ridho. Dia hanya boleh memiliki satu suami misalnya. Sehingga ketika dia hanya boleh memiliki satu suami, kok dia punya suami-suami yang lain, maka suami yang pertama ini nggak ridho. Ini contoh ketidakridhoan manusia dengan manusia yang lain karena dia disekutukan. Karena dia disekutukan. Loh, kok kamu menyekutukan saya dengan lelaki yang lain? Sehingga semuanya dianggap sebagai satu derajat yang sama. Contoh yang lain misalnya. Kalau saya bekerja di perusahaan A, dari jam 8 sampai jam 5 sore, boleh nggak dalam waktu itu saya juga bekerja di perusahaan yang lain? Perusahaan A kan tidak setuju. Kamu nggak bisa. Dari jam 8 sampai jam 5, itu adalah waktu kerja kamu di tempat kami.
Sehingga ketika kau gunakan itu untuk bekerja di tempat yang lain, saya sama dengan menyekutukan perusahaan A dengan perusahaan yang lain. Bisa dipecat saya, karena telah terjadi seperti ini. Wallahu a'lam. Baik, berarti kesimpulan syirik itu tidak mesti 100% gitu Ustaz ya. Campur-campur, gantian-gantian juga bisa dibuat. Betul, jadi nggak ada ceritanya disebut semua agama itu menyembah Allah, itu nggak ada. Hanya saja caranya berbeda, itu nggak ada. Semua agama kalau disebut dia ada unsur ritual dan peribadatan itu betul. Tapi ketika semua agama disebut mengarah kepada menyembah Allah semuanya, ini salah. Ada yang menyembah selain Allah dan banyak yang menyembah selain Allah. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pepohonan dan seterusnya. Ada yang menyembah kuburan. Sementara kita menyembah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz. Tadi disampaikan bahwa kita ini perlu jaga Islam sampai ninggal gitu saja, nggak boleh ditukar-tukar. Cuman kan kadang dalam hidup ini ada hal-hal yang mungkin cukup menggoda gitu Ustaz, sehingga kita dihadapkan kepada pilihan nggak apa-apalah abaikan beberapa prinsip demi kepentingan A, kepentingan B. Berarti kan ada kemungkinan bahwa Islam kita bisa luntur gitu Ustaz, atau bahkan hilang gitu. Mungkin nggak Ustaz, kayak orang udah masuk Islam tapi kemudian Islamnya batal atau seperti apa Ustaz? Sangat mungkin, maka ada istilah murtad ya. Murtad adalah orang yang dari kata irtad artinya kembali. Maksudnya berpaling dia. Karena mungkin saja ada orang yang dia awalnya Islam kemudian dia balik arah. Ketika dia balik arah, maka dia memilih agama yang lain, sehingga orang semacam ini statusnya adalah orang murtad. Nah, kemudian apakah mungkin orang itu murtad di tengah jalan dalam posisi dia sudah betul-betul memeluk Islam? Di zaman Nabi SAW banyak seperti itu. Dan beberapa di antara mereka dieksekusi karena dia telah melakukan kemurtatan dan bahkan menyakiti kaum muslimin. Seperti kejadian kaum Uranah yang dia datang ke Madinah untuk menyatakan masuk Islam. Kemudian mereka sakit di Madinah. Lalu oleh Nabi SAW diminta, silakan datangi onta zakat dan minta air susu yang dicampur dengan kencingnya. Akhirnya mereka pun datang, air susunya campur dengan air kencing onta, terus diminum, kemudian sembuh. Setelah sembuh, masyarakat Uranah itu, karena jumlahnya cukup banyak, membunuh pengembala onta zakat. Setelah dibunuh, ontanya dibawa lari. Akhirnya Nabi SAW mengutus para sahabat untuk mencari mereka. Bayangin ya, jalan dulu dengan sekarang kan beda. Kalau sekarang jalanan itu tertata rapi, jalan, di antara jalan ini bangunan isinya. Kalau dulu padang pasir, sehingga mau mengarah ke arah manapun bisa. Maka nyari maling dulu, nyari perampok masa silam, bisa jadi lebih sulit dibandingkan di zaman sekarang. Apalagi tidak ada GPS, tidak ada ini. Akhirnya para sahabat itu menyebar untuk mencari orang ini. Ya, dengan ilmu yang mereka punya dalam mencari orang ketika berjalan di padang pasir ya. Setelah ketemu, kemudian orang ini ditangkap. Masyarakat Uranah ini akhirnya mereka dieksekusi mati karena dia telah murtad, kemudian menghina Rasulullah SAW, membunuh seorang muslim yang menjadi penjaga onta zakat dan merampas onta zakat. Nah, baik. Mungkin ini nanti akan melebar saja kalau kita bahas hukuman buat orang yang murtad dan yang lain itu. Tapi mungkin gini Ustaz. Apa kira-kira hukuman, ada enggak hukuman mungkin ya dari sisi Allah Azza wa Jalla ketika orang berpikiran untuk mengganti agama tadi Ustaz gitu. Kayak kadang ada orang pengennya simple gitu. Karena Islam ini kan jadi kesannya ribet gitu ya. Kayak harus sholat, harus begini begitu. Kalau misalkan dia ganti agama, dia cari yang lain selain Islam gitu. Dengan argumen begini Ustaz, kadang di masyarakat itu mereka berpikiran yang penting saya baik sama orang gitu loh. Karena kan kadang ukurannya untuk apa dia sholat 5 waktu di masjid sama tetangganya enggak bagus. Apa gunanya dia pakai jilbab? Mending sama orang kafir misalkan dan enggak pakai jilbab, memang enggak Islam tapi sama masyarakat bagus gitu loh. Sehingga ada yang kemudian berpikiran enggak apa-apalah ganti aja agamanya enggak Islam.
Yang penting saya sama warga, yang lain bagus. Itu gimana Ustaz kira-kira tanggapan? Kita berinteraksi tidak hanya dengan manusia. Kalau manusia itu menyadari, kamu makhluk Tuhan atau tidak? Iya, saya makhluk Tuhan. Berarti dia mengakui ada Tuhan. Kalau kamu mengakui ada Tuhan, berarti kamu juga punya kewajiban untuk berinteraksi dengan Tuhan. Nah sekarang, bagaimana cara yang terbaik berinteraksi dengan Tuhan? Ada aturannya. Tuhan menurunkan wahyu melalui para nabi, dan dalam wahyu itu Tuhan memberikan bimbingan bagaimana cara berinteraksi yang baik dengan dia. Sederhananya kayak gini. Ada orang mau datang ke saya. Kemudian dia kadang kan menawarkan, nanti mau dibawakan oleh-oleh apa? Dia tanya, apa kesukaan saya kan gitu ya? Kenapa? Karena dia pingin dekat dengan saya. Sehingga dengan sama manusia saja kita bisa mengukur. Orang kadang ketika ingin melakukan pendekatan dengan orang lain, itu sampai bertanya terlebih dahulu. Apa sih kesukaannya? Kalau nggak berani tanya langsung, tanya sama orang lain. Ya, si A itu kesukaannya apa? Misalnya tanya ke istrinya, atau tanya ke anaknya, atau tanya ke teman dekatnya. Si A itu nggak suka makanan apa, biar nanti nggak saya suguhin itu. Seorang bupati atau presiden misalnya datang ke tempat Anda. Anda nanti akan bertanya, Pak Presiden biasanya selera makanan apa? Karena itu yang mau disuguhkan. Berarti dengan manusia saja, orang kadang perlu tahu bagaimana cara melakukan pendekatan yang tepat. Apalagi dengan Robnya, dengan Tuhannya. Terus bagaimana cara melakukan pendekatan yang benar dengan Tuhannya? Tuhan kasih wahyu. Lalu wahyu itu menjelaskan cara untuk menjadi hamba yang benar bagaimana. Baik, ikuti saja itu panduan, nanti kamu akan dekat dengan Rob, dengan Tuhanmu. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa kita juga butuh dekat dengan Tuhan. Maka harus ada interaksi dengan Tuhan. Di saat yang sama, kita juga berinteraksi dengan manusia. Kecuali kalau kamu tidak mengakui keberadaan Tuhan. Sehingga kalimat tadi benar kalau Tuhan nggak ada. Tapi kalau Tuhan ada, berarti kamu punya kewajiban. Bagaimana bersikap yang baik kepada sesama manusia, sebagaimana kamu juga punya kewajiban bersikap yang terbaik kepada Tuhan. Nah, baik Ustaz, ini di poin ketiga itu ada keterangan bangga dengan agama. Tadi kepikiran Ustaz, kaitannya dengan poin 2 bahwa Islam harga mati Ustaz ya. Karena begini, karena kita hidup sampai ajal nanti itu kan banyak godaan-godaan Ustaz ya. Bagaimana caranya supaya Islam kita ini, tadi kan Allah perintahkan tetap muslim sampai meninggal gitu kan ya, atau jangan meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Kita mungkin butuh ini Ustaz ya, kayak trik atau mungkin tips atau mungkin nasihat gimana caranya kita, kalau memang kita nggak bisa memastikan gitu Ustaz ya, tapi minimal kayak memperbesar peluang wafatnya dalam kondisi muslim. Mungkin ada kaitan Ustaz dengan poin 3 seperti itu. Iya, kalau memperbesar peluang agar kita wafat sebagai seorang muslim, pertama, bahwasanya menjaga hidayah itu berat. Maka seorang hamba perlu menyadari bahwa hidayah itu nikmat. Dan nikmat harus disyukuri. Kalau orang sudah mensyukuri nikmat, insya Allah akan ditambahkan oleh Allah. La in syakartum la'azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan memberikan tambahan kepada kalian. Gitu. Nah, bagian dari bentuk mensyukuri nikmat adalah membanggakan nikmat itu. Kalau meremehkan, itu justru bukti dia tidak berterima kasih, tidak mensyukuri nikmat tersebut. Membanggakan nikmat itu adalah bagian dari mensyukuri nikmat. Nah, dalam hal ini, ketika kita mau membanggakan nikmat, apa yang perlu dibanggakan dari nikmat hidayah ini? Banggakan Islam yang Allah berikan kepadamu. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka jadikanlah kebanggaan akan hal itu, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Lebih baik daripada dunia seisinya yang kalian miliki. Sehingga di sini anugerah terbesar yang dimiliki oleh seorang muslim adalah
hidayah Islam yang dia punya. Karena dengan hidayah Islam ini dia bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya. Nah, di sini ada keterangan dari Ibnu Katsir rahimahullah. Bihadzal ladzi ja'akum minallahi minal huda wa dinil haq falyafrahu. Dengan nikmat yang datang kepada mereka yang merupakan dari nikmat dari Allah berupa hidayah dan agama yang lurus, falyafrahu, hendaknya mereka membanggakannya. Fa innahu aula ma yafrahuna bihi. Karena ini lebih layak untuk dibanggakan daripada harta yang dibanggakan oleh orang kafir. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Berupa apa? Min hitamid dunya wa ma fiha min az-zahra al-faniyah adz-dzahiba la muhalata. Dengan aneka isi dunia ya, dan berupa perhiasan yang ada di dalamnya yang pasti akan fana dan pasti akan meninggalkan kita, la muhalata, yang tidak bisa dihindari. Sehingga kalau kita bangga dengan harta yang banyak, kita bangga dengan aneka properti yang kita punya, kamu seharusnya juga harus bangga dengan anugerah hidayah yang Allah berikan kepada. Mungkin ini menarik, Ustaz. Bagaimana wujud bangga itu, Ustaz? Kita kan nggak boleh, ada ungkapan jangan berbangga-bangga dengan harta, jangan berbangga-bangga dengan anak, jangan berbangga-bangga dengan kehormatan yang kita punya dan seterusnya. Itu kan mungkin lebih ngarah ke sombong barangkali gitu, Ustaz ya. Nah, gimana cara kita membedain ini bangga tapi dalam koridor yang benar nih gitu. Wujud konkretnya seperti apa, Ustaz? Dengan kayak dia ngerasa kayak lebih suci, sehingga kadang kan ada kesan gini, udah kamu jangan sok suci gitu oleh temennya bilang. Bisa jadi memang sebenarnya dia biasa aja, tapi sama temennya dianggap berlebihan, atau memang ada kayak tindakan-tindakan dia yang kesannya jadi sombong dan seterusnya. Itu gimana sih? Jadi memang kadang kebanggaan itu bisa mengarah kepada kesombongan. Tapi tidak semua kebanggaan berwujud sombong. Baik. Jadi yang dimaksud bangga di sini adalah dia merasa gembira, merasa senang dengan keberadaan nikmat itu. Sehingga dia akan jadikan nikmat itu sebagai sesuatu yang berharga. Itu catat ya. Dia akan jadikan itu sebagai sesuatu yang berharga. Karena berharga akan dia jaga semaksimal mungkin. Jangan sampai hilang. Apalagi sampai kemudian dia ganti dengan yang lain. Sehingga ketika dia bangga dalam hal ini adalah dia akan berusaha untuk menjadikan ini sebagai sesuatu yang berharga, yang istimewa. Dia berusaha untuk menjaganya agar jangan sampai nikmat ini hilang darinya. Nah, selanjutnya ya. Apakah boleh kemudian kita merasa sok suci? Merasa sok suci jelas nggak boleh. Tapi kalau kita merasa bahasanya hanya dengan Islam kita bisa masuk surga, kewajiban semua muslim harus seperti itu. Dan ini kan tabiat orang beragama. Sebagaimana ketika kita beragama, kita punya doktrin, hanya agama ini yang benar. Orang lain yang beragama juga punya doktrin, hanya agama itu yang benar. Dan itu tabiat beragama. Maka tidak boleh disalahkan ketika orang mengatakan, saya Muslim dan hanya Islam yang benar. Sebagaimana orang Nasrani juga akan mengatakan yang sama. Saya Nasrani dan hanya Nasrani yang benar. Karena kalau kemudian orang boleh mengatakan, jangan mengatakan Islam itu lebih tinggi dibandingkan yang lain, Islam bukan yang paling benar dan seterusnya. Terus untuk apa orang itu beragama? Kalau kemudian dianggap semua agama itu derajatnya sama, berarti kan dia bisa pindah-pindah ke yang lain. Makanya prinsip seperti ini justru bertentangan dengan status beragama itu sendiri. Kalau di negara kita, orang beragama itu dihargai, maka seharusnya orang beragama itu diizinkan untuk menghargai agamanya. Dengan cara dia tidak memiliki keyakinan bahwa semua agama itu sama. Karena keyakinan semua agama itu sama, itu tidak atau bertentangan dengan prinsip manusia beragama. Sebab beragama itu harusnya meyakini apa yang dia ikuti itulah yang paling benar. Wallahu a'lam. Mungkin ini nanti ada kaitan saja dengan siar-siar agama kita gitu saja. Kaitannya mungkin dengan pakaian atau mungkin dengan jenggot. Termasuk juga ya ketika dia menyadari ini adalah sebuah anugerah yang besar, maka yang akan dia perjuangkan adalah
bagaimana dia menjaga agama itu dan mengamalkan isinya. Nah, kemudian ini Ustaz, kalau kita bicara tadi berbangga, ini ada kisah Salman gitu Ustaz ya. Nah, itu mungkin bisa dikaitkan Ustaz dengan zaman kita sekarang, di mana mungkin sebagian para pemuda atau yang lain itu bahkan ada yang kayak malu barangkali Ustaz ya, menyebutkan atau menonjolkan status Islamnya karena barangkali takut dicemeeh gitu, takut diejek dan yang lain. Mungkin gimana kaitannya Ustaz? Iya, dulu hal seperti ini juga pernah terjadi pada sahabat. Sehingga sebagian sahabat di awal-awal Islam itu tidak menampakkan keislamannya. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan begini. Ketika di Madinah ada orang munafik. Tapi sebelum kaum muslimin hijrah ke Madinah, yang ada itu kebalikan munafik. Kalau munafik itu kan lahiriah ditampakkan muslim, tapi batinnya kufur. Dulu di Mekah ada kebalikannya, yaitu lahiriahnya ditampakkan seperti belum masuk Islam, tapi hatinya dia sudah masuk Islam. Dia menyembunyikan Islam. Dan itu terjadi di kaum muslimin ketika di Madinah, ketika di Mekah. Sehingga pada waktu seperti ini, apakah orang boleh menyembunyikan identitas agamanya karena khawatir nanti mungkin dia dicemooh dan seterusnya untuk zaman sekarang? Jika memang indikatornya itu ada, bahwasanya kemungkinan dia bisa dicemooh, dijelekkan, dihina karena dia berada di negara minoritas, sementara orang mayoritasnya nggak menghargai agama, maka mungkin silakan dalam posisi ini dia tidak terlalu menampakkan identitas itu. Wallahu a'lam. Baik, tadi sempat Ustaz singgung Ustaz kaitan dengan orang-orang munafik gitu Ustaz di zaman Nabi. Ada nggak Ustaz kaitannya dengan bangga dengan agama ini? Atau bisa nggak kayak orang munafik itu bangga nggak sih sebenarnya dengan Islam gitu? Ya, karena mereka orang munafik, jadi bicara di depan akan berbeda dengan apa yang berada di belakang. Sehingga pada saat mereka mengatakan saya muslim, saya ini kan orang munafik. Tapi di saat yang sama sebenarnya mereka ini adalah menyembunyikan kebencian terhadap agamanya. Berikutnya Ustaz, kaitannya tadi dengan bangga dengan agama gitu ya. Kaitannya tadi dengan orang yang nyinyir dan seterusnya. Tadi sudah sempat disinggung bahwa itu kan pilihan gitu Ustaz ya. Tapi kan mungkin realitanya yang kita hadapi gitu Ustaz, enggak seindah teorinya gitu ya. Namanya kita harus pilih. Apa nasihat Ustaz mungkin untuk mereka yang ingin berpegang teguh dengan agama, apalagi di zaman sekarang gitu ya. Kesannya kayak hal yang mungkin contohnya begini Ustaz, sholat 5 waktu itu kan sebenarnya hal biasa ya Ustaz ya, wajib. Tapi begitu ada teman sholat 5 waktu, kayak kamu ini kok alim banget gitu ya. Jadi kayak sebenarnya ini kan 5 waktu ini hal biasa gitu Ustaz ya. Nah, apa nasihat Ustaz buat kayak mereka-mereka supaya lebih istiqomah, kayak nggak terpengaruh dengan lingkungan atau yang semisal dalam rangka sebenarnya dia lagi ingin melaksanakan hal-hal agama tadi gitu. Bagian yang paling prinsip ya jangan sampai ditinggalkan. Apabila dia meninggalkan bagian yang paling prinsip, itu akan merugikan dirinya sendiri. Kamu adalah kamu dan kamu bukan orang lain. Kenapa kau harus nuruti apa perkataan orang? Sehingga kalau kamu muslim, kamu muslim. Dan kamu tidak perlu menuruti apa kata orang lain. Kok kamu sholat 5 waktu alim banget sih? Ya, dia tidak memberi rezeki kamu. Kenapa kamu terus berubah gara-gara ucapan dia? Kalau kita bicara bagian prinsip ya. Sehingga bagian yang prinsip seperti ini Anda harus pertahankan. Tidak boleh hilang gara-gara dicemeeh oleh orang lain. Dicemeeh apa dicemooh? Kalau kita dicemeeh. Gara-gara dihina oleh orang lain, dicemooh sama orang lain, biarin aja. Dan dulu para sahabat juga mengalami hal yang sama. Ya. Di sini ada cemoohan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum wa man yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim."
Ingatlah ketika orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, mereka mengatakan, orang-orang mukmin itu telah ditipu oleh agamanya. Kemudian, kata Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Jadi sampai ada komentar, mereka itu ditipu oleh agamanya. Ditipu oleh agamanya gimana? Kok mau-maunya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Maka kalau ada orang di zaman sekarang yang ngasih komentar seperti itu, jadi orang munafik kan terheran ya, sahabat itu begitu loyal dengan agamanya, dengan Islamnya, sampai harus mengorbankan jiwanya, hartanya habis hanya untuk agamanya. Akhirnya mereka kasih komentar, gharra haula'i dinuhum. Mereka ditipu oleh agamanya. Dan dalam versi yang lain dikatakan bahwa pada waktu kaum muslimin menghadapi orang musyrik di peristiwa perang Badar, itu kan kaum muslimin melihat jumlah orang musyrik kok banyak sekali. Orang musyrik melihat jumlah kaum muslimin banyak sekali. Jadi saat melihat itu dilihat dengan penilaian yang sama. Sang sinawangnya. Iya, karena orang muslim ketika itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan para malaikat. Dan orang muslim ketika melihat orang kafir adalah penglihatan real, jumlah mereka banyak. Akhirnya membuat mereka semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang munafik komentar, "Mana mungkin kalian menang? Wong jumlah kalian sepertiganya. Mana mungkin kalian bisa menang melawan jumlah pasukan 3 kali lipat dibandingkan jumlah kalian?" Lalu mereka mengatakan, wah mereka ini ditipu oleh agamanya, dikasih janji-janji palsu, nanti pasti akan menang, janji palsu, nanti akan menang perang Badar ini. Dan perhitungan mereka akan menang itu menang materi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala katakan di surat At-Taubah itu, di surat Al-Anfal, "Id yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum." Ketika orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, mereka mengatakan, gharra haula'i dinuhum, agama mereka telah menipu mereka. Padahal agama tidak pernah memberikan tipuan sama sekali, tidak menipu kaumnya, masyarakatnya. Maka dari hal ini, kalaupun kita mendapatkan hal yang sama dan Anda tidak bisa mengcounter, ditinggal aja, diam aja. Misalnya, jangan jadi orang mabuk agama, atau orang ini terlalu suci dan seterusnya. Udah biarin aja. Sebab Allah Subhanahu wa taala katakan seperti ini juga ada di masa silam. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin kita interaktif, Ustaz? Untuk materi kita cukup? Boleh? Cukup. Baik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, demikian untuk materi hari ini kaitannya dengan bangga dengan agama, dan sebelumnya tadi sudah disinggung bahwa Islam itu adalah harga mati.